dimaksud dengan perkembangan peserta didik? Dan bagaimana proses dalam perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan yang terjadi pada individu dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral sepanjang masa tumbuh berkembangnya. Proses ini berlangsung sejak anak lahir hingga dewasa, dengan setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai calon penerus bangsa, memahami perkembangan peserta didik menjadi hal yang sangat penting. Dalam perkembangan peserta didik ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada aspek fisik. Pada tahap awal, perkembangan fisik anak sangat dominan, terutama pada masa bayi hingga usia dini. Anak-anak tumbuh dengan pesat dalam hal ukuran tubuh, kekuatan motorik kasar dan halus, serta koordinasi tubuh. Oleh karena itu, lingkungan yang mendukung kegiatan fisik menjadi sangat penting bagi mereka. Anak-anak usia sekolah dasar biasanya sudah mendapat mengontrol tubuhnya dengan lebih baik, namun masih membutuhkan bimbingan untuk menjaga kesehatan fisik dan kebiasaan yang sehat. Pendekatan yang mengajarkan anak untuk mencintai olahraga sejak dini dapat mendukung pertumbuhan fisik dan mental yang seimbang. Lalu yang kedua ada aspek kognitif. Perkembangan kognitif merujuk pada perubahan dalam kemampuan berpikir dan memahami dunia sekitar. Pada tahap awal, anak-anak belajar melalui indera mereka mengembangkan konsep-konsep dasar seperti bentuk, warna, angka. Seiring bertambahnya usia, terutama pada usia sekolah, kemampuan kognitif merupakan perkembangan sehingga mereka bisa memahami konsep yang lebih abstrak dan kompleks, seperti matematika dasar, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Di usia remaja, anak-anak sudah dapat berpikir lebih logis, kritis, dan dapat memecahkan masalah. Itu akan membantu mereka yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada perkembangan peserta didik menurut aspek sosial, yang dimana dalam perkembangan peserta didik merujuk pada bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan membentuk hubungan sosial. Pada usia dini, anak-anak belajar melalui bermain dengan teman sebaya mereka yang membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Sebagai individu yang mulai terlibat dalam dunia sosial, anak-anak akan belajar bagaimana banyak hal tentang empati, toleransi, dan bagaimana berperilaku sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Kemudian menurut aspek emosional, nah di sini perkembangan emosional merujuk pada kemampuan peserta didik untuk mengenali, mengatur, dan mengekspresikan perasaan mereka. Pada usia anak-anak, mereka mulai belajar mengenali emosi dasar seperti marah, senang, sedih, dan takut. Dengan bimbingan yang tepat, mereka dapat mengembangkan kecerdasan emosional yang sangat berguna dalam kehidupan mereka, seperti kemampuan untuk menanggapi situasi dengan cara yang lebih sehat. Secara emosional, penting bagi para pendidik untuk memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan emosional ini dengan memberikan dukungan psikologis serta ruang bagi peserta didik untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang aman. Kemudian dalam aspek moral, yaitu proses di mana anak-anak belajar tentang nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang membimbing perilaku mereka dalam masyarakat. Seiring dengan bertambahnya usia, mereka mulai memahami konsep benar dan salah, serta mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap tindakan mereka. Tahap perkembangan moral ini sangat dipengaruhi oleh pendidikan agama, budaya, dan nilai yang diterima dari orang tua, serta pengalaman yang mereka alami di lingkungan sosial. Pada tahap konvensional, mereka mulai memahami pentingnya aturan norma sosial. Pada tahap pasca konvensional, mereka mampu mengevaluasi nilai-nilai secara lebih kompleks berdasarkan prinsip etika yang lebih universal. Jadi kesimpulannya,
Perkembangan peserta didik tidak hanya dapat dipandang sebagai satu dimensi saja. Semua aspek perkembangan fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Untuk itu, pendidikan harus menyentuh semua aspek ini, bukan hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan. Kita perlu mendukung anak-anak dalam menjadi pribadi yang utuh, yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak, empatik, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Melihat perkembangan peserta didik dalam perspektif yang lebih holistik akan memungkinkan kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan mereka. Sebagai pendidik, orang tua, atau masyarakat, kita memiliki tanggung jawab